Stefanus Kriswanto. Alamat saya di Kartisoro, RT 03, Gilanharjo, Pandak, Bantul. Farm kami namanya Buana Mina yang bergerak di bidang budidaya ikan hias. Usaha ini saya mulai dari tahun 2007 usaha budidaya ikan hias bersama kelompok di Buana Mina, dan sampai sekarang untuk anggota kami ada 20 di kawasan Buana Mina, dan terdiri dari usaha kami dari berbagai macam ikan hias yang ada dikembangkan di sini. Pemirsa Agronews TV, bagi penggemar maupun pedagang ikan hias tentu tidak asing dengan kelompok Buana Mina. Kelompok ini merupakan pembibit sekaligus peternak ikan hias terbesar di Yogyakarta, khususnya Bantul. Dari kelompok ini pula, pasukan ikan hias dari daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah berasal, bukan hanya pembibitan, tapi juga menangani pembesaran berbagai jenis ikan hias. Pembibitan ini terus digalakkan hingga dalam 1 minggu, Buana Mina mampu menghasilkan sekitar 15.000 ekor bibit ikan hias. Kelompok Buana Mina hingga saat ini telah memiliki pasar tetap, baik pasar lokal Yogyakarta maupun Jawa Tengah. Setiap bulannya, para pedagang ikan hias dari kota-kota tersebut selalu meminta disuplai, bahkan ada yang datang langsung ke Buana Mina di Dusun Kadisoro, Gilanharjo, Pandak, Bantul. Karena kebutuhan ikan hias terus meningkat dari berbagai kalangan, bukan hanya diburu para hobis, tetapi juga anak-anak hingga orang dewasa. Oleh karena itu, kelompok Buana Mina siap melayani para pemburu-pemburu ikan hias. Kenapa kami mengembangkan usaha budidaya ikan hias ini? Karena usaha ini sangat bisa dilakukan oleh semua orang. Karena usaha ini usaha yang sangat berdampak ekonomi di sini. Kenapa kami mengembangkan ini? Ini bisa memanfaatkan lahan-lahan terbatas yang ada di sekitar kita untuk memulai usaha ini. Dan sampai sekarang ini kolam kami total di kelompok cuma 600 kolam yang terdiri dari kolam bak permanen dengan ukuran bermacam-macam, dari 1x2, ada yang 2x2, dan ada yang 2x4. Untuk usaha budidaya ikan ini sangat mudah karena ikan yang kami kembangkan termasuk ikan live barrier, yaitu ikan beranak, dan secara pengolahan untuk pengembangan ini sangat bisa dipelajari karena ikan ini bersifat beranak. Ikan dengan banyak jenisnya, tapi satu jenis bisa kita kelompokkan, dan di situ nanti terjadi perkawinan dan pembuahan dalam, akhirnya keluar berupa anak-anak. Untuk awal mulai dari usaha ini bisa menggunakan fasilitas tempat macam-macam alternatif, seperti yang saya tadi katakan, bisa pakai bak, ini juga bisa dilakukan dengan pakai akuarium, pakai mungkin box styrofoam bekas yang kita manfaatkan juga bisa untuk tempat usaha budidaya ini. Dan untuk perawatan yang jelas, yang pertama untuk masalah manajemen air yang harus kita perhatikan, karena ini tempat hidup ikan. Jadi kalau kita sebagai manusia mungkin rumahnya, kalau ikan airnya yang perlu kita perhatikan. Manajemen air istilahnya dengan satu penggantian air yang rutin, menjaga lingkungan, itu ikan akan hidup sehat. Dan tidak menutup kemungkinan memang di usaha ini juga ada kendala juga, yaitu kendala untuk masalah penyakit mesti ada, dan itu wajar sekali ketika kita usaha apapun mungkin ada kendala-kendala di lapangan, tapi itu kita bisa siasati dengan tindakan preventif. Yang pertama dengan pemberian vitamin pada ikan, pengolahan air yang bagus, otomatis nanti ikan juga akan sehat. Seperti itu. Memang pasti semua butuh proses, nggak ada yang sederhana, semua butuh proses dan butuh ketekunan
dan untuk proses yang panjang. Kendala pertama memang kalau di tingkat budidaya masalah penyakit, karena sampai hari ini iklim sudah berubah dan itu juga pengaruh di kehidupan ikan itu sendiri. Karena iklim sekarang fluktuatif, jadi banyak penyakit juga modern di situ. Tapi memang bagaimana caranya kita bisa antisipasi dengan hal yang sifatnya tindakan preventif di awal untuk kesehatan ikan. Dan untuk yang lainnya mungkin teknologi yang kita terapkan, yaitu teknologi sederhana tapi kemarin itu juga teknologi yang kita lombakan di tingkat nasional. Ternyata kita mendapat predikat nomor 3 dengan teknologi budidaya sistem karamba. Itu cukup sederhana sekali. Kenapa kok sistem karamba? Karena ada ikan yang tipenya kanibal, jadi ikan itu kadang makan anaknya. Kita buat karamba dari stringin untuk menempatkan indukan itu di dalamnya, dan nanti ikan itu sendiri sudah beranak tiba di bawah, dan akhirnya banyak ikan yang bisa terselamatkan, tidak dimakan untuk ikan yang indukan yang lain. Gitu. Kemudian kita support dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk pengembangan ikan endemik jenis rainbow, ikan yang asli dari Papua, dan ternyata sampai hari ini ikan itu berkembang dan bisa, karena untuk ikan-ikan endemik itu sekarang memang harus kita lestarikan, karena ketika kita ambil di alam, kalau lama-lamaan mungkin akan gravitasinya akan terganggu. Makanya ini kita pengembangan ikan rainbow. Yang pertama jenis rainbow burumai, yang kedua rainbow bosmani, yang ketiga rainbow biru. Kalau untuk ikan-ikan yang lain, ikan contohnya ikan swartil, ikan pedang, itu memang ikan ada yang asli Indonesia, ada yang dari luar. Dan sampai hari ini kita memang menginovasi untuk menambah nilai estetika ikan. Kita sering melakukan kegiatan crossing ikan, jadi untuk mendapatkan varietas baru. Itu untuk jenis swartil. Untuk jenis gapi ini yang sekarang juga lagi banyak diminati oleh masyarakat. Untuk jenis gapi kita juga kembangkan karena ini sangat potensial di pasar. Kita juga pengembangan secara strain, pengembangan strain baru, dan kita kita perbanyak. Yang ketiga mungkin jenis ikan manfish. Manfish itu ikan-ikan layang-layang kalau dulu penyebutannya, ini juga kita kembangkan karena ini di pasaran termasuk ikan sembako, ikan yang selalu dibutuhkan oleh pasar. Jadi ketika ikan ini kita kembangkan dengan varietas baru, itu akan menambah nilai estetika dan akan menambah nilai tambah dari ikan hias itu sendiri. Untuk inovasi, memang segmen pasar yang paling utama kita memang pasar lokal di Jateng sama nasional, karena di situ marketnya juga besar, karena ikan hias yang paling banyak terserap di area situ. Kalau untuk pasar hobiis memang itu pasarnya nilainya kadang nggak ada standarisasi nilai di hobiis ikan ini, karena kalau ikan-ikan yang mungkin ada kategori ikan kontes itu nanti nilai ekonominya nggak ada standarisasi di situ. Dan untuk menjaga itu kita di Farm Buana Mina memang menjaga dari saya katakan 4 kunci untuk main ikan di sini. 1, jaga kesehatan ikan, 1, jaga estetika, nilai tambah, 3, distribusi ikan, dan 4, jaga kesehatan ikan yang sangat bagus. Nah, poin itu sangat penting sekali untuk usaha ini, karena itu memang ke depan hal semacam itu kita perlukan untuk menjaga tata niaga industri distribusi ikan hias. Cara Dusun Kadisoro dalam mengembangkan dan memaksimalkan diri sehingga dapat mencapai dusun yang berekonomi kreatif ialah dengan memaksimalkan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Salah satunya dengan memaksimalkan budidaya ikan hias. Sejatinya, ide dan kreativitas adalah sumber terpenting dalam pengembangan suatu hal. Salah satunya pengembangan diri dan lingkungan sekitar. Bagaimana melihat peluang besar dari suatu lingkup, kemudian memaksimalkannya
sehingga menghasilkan keuntungan adalah hal yang ingin dicapai melalui budidaya ikan hias ini. Dan harapannya, budidaya ikan hias ini dapat memaslahatkan seluruh warga yang ada di Dusun Kadisoro. Sekian liputan Agronews TV kali ini, sampai jumpa.